Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Saya berharap semua kita dalam keadaan yang baik dan sehat, dan di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terbukti bahwa hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Pimpinlah perenungan firman pada pagi hari ini, agar kami mengerti, memahami, dan hidup di dalam Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Lalu tersebarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Orang-orang banyak pun berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem, Yudea, dan seberang Yordan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Kuasa Allah yang maha tinggi hadir di dalam wujud yang dapat dilihat, yang dapat dialami, dan yang dapat dirasakan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, kita bisa melihat bahwa Yesus berkeliling. Dia mengajar, dan yang paling mencolok dalam bagian ini adalah Dia menyembuhkan banyak orang dari segala penderitaan, kelemahan, dan sakit penyakit, bahkan dikatakan yang buruk keadaannya. Kalau kita melihat bahwa sejak dulu ternyata sudahlah banyak orang yang mengalami keadaan yang buruk, sudahlah banyak orang yang mengalami kesulitan, tantangan, dan rintangan. Tetapi waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang tidak sembuh, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bahwa banyaknya orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Tak satu pun dari antara mereka yang pulang dengan sia-sia, tetapi mereka memperoleh apa yang mereka inginkan, bahkan mungkin lebih dari apa yang mereka mau, yaitu kesembuhan dan penerimaan dari orang-orang di sekitar mereka. Sehingga ini memunculkan kembali harapan untuk mereka boleh hidup dengan baik, untuk mereka boleh hidup dengan aman, mereka hidup dengan kelayakan, karena diawali dari perjalanan mereka berbondong-bondong mengupayakan untuk boleh berjumpa dengan Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus itu berdampak yang sangat amat luar biasa, yaitu kesembuhan yang ajaib. Yang buruk keadaannya menjadi baik, yang sakit disembuhkan, dan yang mengalami kelemahan dikuatkan oleh karena perjumpaan itu.
Maka sekarang bagi setiap kita, haruslah kehidupan kita semua setelah kita berjumpa dengan Kristus, ada perbedaan dan perubahan. Sebab perjumpaan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang bukan hanya Dia mau dikenal sebagai pembuat mujizat, tetapi Dia adalah titik balik daripada kehidupan kita untuk memperoleh berkat Tuhan dan untuk memperoleh segala yang baik yang Tuhan siapkan kepada setiap kita. Kelemahan kita, kegentaran kita, kekhawatiran dan kecemasan kita tidak boleh menghalangi perjumpaan kita dengan Tuhan. Namun sungguhlah bahwa hal itu menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk boleh bersama-sama mengupayakan berjumpa dengan Kristus. Sebab perjumpaan dengan Kristus lebih daripada segala apa yang kita inginkan. Maka biarlah setiap kita melihat bahwa perjumpaan dengan Kristus adalah tujuan utama kita, dan perjumpaan dengan Kristus akan selalu memberi dampak yang baik, yang benar untuk setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa datang kepadamu. Kami memenuhi segala keinginan kami. Kami mau meluapkan segala yang menjadi tujuan kami hanya untuk berjumpa dengan Engkau. Dan kami tahu perjumpaan dengan Engkau akan memulihkan setiap kehidupan kami. Setiap kami yang merenungkan firman-Mu pada kesempatan ini, berkatilah Tuhan, tuntun dan Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna daripada Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.